Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Galantri. Saat ini saya sedang menjalani residensi anestesi dan terapi intensif Rumah Sakit Hasan Sadikin Universitas Padjadjaran Bandung. Poster yang saya bawakan kali ini adalah tentang How to Perform a Safe Anesthesia on Congenital Diaphragmatic Hernia Repair in a Newborn. Sebagai pendahuluan, hernia diafragma kongenital itu merupakan defek kongenital yang terjadi dari 2.500 kelahiran hidup. Insiden dari penyakit ini sebenarnya sulit diketahui karena kematian pada awal kehidupan sering terjadi dan hal itu disebut juga sebagai mortalitas tersembunyi dari penyakit ini. Hernia diafragmatika kongenital ini yang bertahan setelah koreksi bedah memiliki masalah pada pernafasan yang diakibatkan oleh hipoplasia paru akibat dari desakan organ visceral sebelumnya. Kasus ini tentang seorang bayi laki-laki dengan usia 8 hari dengan berat 3 kilo datang ke IGD dibawa oleh ibunya dengan keluhan sesak nafas sejak lahir. Orang tua pasien mengeluhkan pasien ini sesak nafas makin lama makin memberat. Keluhan disertai dengan kebiruan di sekitar mulut, terutama pada saat bayi menangis. Keluhan tidak disertai dengan bunyi napas tambahan, demam, dan batuk. Lalu karena keluhannya ini, pasien dibawa ke rumah sakit dan diberikan suplementasi oksigen, lalu dilakukan ronsen toraks dan didagnosis dengan suspek hernia diafragmatika kongenital. Pada saat dilakukan pemeriksaan fisik, bayi dengan kesadaran menangis kuat dengan adanya sianosis periferal. Laju nadi di 150 kali per menit dengan laju napas 50 kali per menit dengan saturasi oksigen preduktal itu 95% dan postduktal 90% pada udara bebas. Pasien memiliki bentuk abdomen scapuloid dan dada yang menonjol yang dapat dilihat pada gambar 1. Dari auskultasi didapatkan suara nafas yang menurun terutama pada di dada kiri. Suara jantung berada di kanan. Dari gambaran X-ray didapatkan adanya loops dari usus yang di dalam hemitoraks kiri yang dapat dilihat pada gambar 2. Pasien lalu dilakukan tindakan operasi dan dilakukan tindakan anestesi dan dilakukan aspirasi pada OGT. Dipasang monitor ETCO2, saturasi oksigen, suhu badan, dan lain-lain. Lalu pasien ini diberikan spray lignocaine 30 menit sebelum dilakukan intubasi. Intubasi dilakukan dengan teknik wake intubasi menggunakan video laryngoscope. Setelah dipastikan ETT masuk, ETT disambungkan ke mesin anestesi, lalu diberikan fentanyl dan rocuronium. Selama intraoperatif, hemodinamik dipantau dan airway pressure dipertahankan di bawah 25 cm H2O. Postoperatif, pasien ditransfer ke NICU. Dari gambaran X-ray postoperatif didapatkan kedua paru mengembang sempurna seperti yang terlihat pada gambar 4 dan 5. Pasien diekstubasi pada hari ke-5 dan pulang pada hari ke-11 postoperasi. Akhir dapat diambil kesimpulan pada penyakit kongenital ini bukanlah kasus operasi emergency, sehingga kita bisa mengoptimalkan dari kondisi pasien sebelum operasi. Saat tindakan anestesi disarankan menggunakan teknik wake intubasi, lalu hindari back mask ventilation untuk mencegah terjadinya insuflasi pada usus pasien. OGT atau NGT yang terpasang pada pasien harus disuction secara berkala. Lalu setelah operasi, pasien harus dirawat di ruang intensif dan diventilasi dengan mesin ventilator untuk mengontrol nafasnya. Lalu diagnosis pada awal kelahiran dapat menghindari tekanan airway yang tinggi selama ventilasi, stabilisasi hemodinamik dapat memberikan outcome yang lebih baik pada pasien-pasien dengan penyakit ini. Manajemen pada hernia diafragmatika kongenital membutuhkan perhatian khusus karena membutuhkan teknik khusus pada pelaksanaannya. Baik, sekian presentasi poster dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.